Kita lanjut untuk soal yang 16. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya. Ini misalnya anak pengen programmer gitu ya mungkin ya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu. Dan tidak perlu ini enggak, karena kita tidak mewadahi kemampuan siswa. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu, ini juga enggak. Jadi kalau di konsep sekolah kurikulum merdeka ya kita harus mewadahi semua kemampuan mereka. Yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Ini bisa jadi tapi kita melakukan pembiaran ya. Kita tidak membimbingnya, ini enggak. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. Ini benar sebenarnya, cuman kalimat berikutnya kita melakukan pembiaran ya, ini enggak. E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Nah ini udah jelas jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya nomor 17. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Ini sama seperti soal yang di video sebelumnya ya. Kalau ada kata mendekati diri Anda ya artinya ya bukan diri Anda yang sebenarnya, ini maksudnya diri Anda sebagai guru yang profesional, intinya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Opsi yang A, tidak peduli dengan banyaknya tugasnya apapun, yang penting saya baik-baik saja. Ini jelas enggak. Kehabisan tenaga bahan sebelum semua tugas terselesaikan, ini enggak. Energi berkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap, ini enggak. Kita enggak profesional ya. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu, ini enggak. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi. Nah ini kemampuan manajerial timing kita sebagai guru profesional. Jawabannya adalah E. Ya. Oke. Kita lanjut untuk soal yang 18. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebih dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini. Ini cenderung menyalahkan orang tua juga ya. Ini salah. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Ini bisa jadi. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah memecahkan masalah siswa. Bisa jadi. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Ini cenderung menyalahkan. Enggak. E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya. Ini pembiaran ya. Ini enggak. Ada dua opsi antara B dan C. Namun yang paling tepat adalah yang B. Nah, kenapa yang B? Karena yang B ini persoalannya kompleks ya, ada di siswa dan juga ada di orang tua. Tapi kita istilahnya tidak boleh menyalahkan. Jadi ketika kita memanggil ya kita mengajak wali murid untuk berdiskusi. Jadi agar bisa kooperatif dalam menjaga sifat dari si anak. Kalau ini tidak bisa kita laksanakan karena walaupun kita berperan sebagai teman dekat dia, tapi kan yang membuat dia seperti itu tidak hanya lingkungan sekolah tapi juga terjadinya karena lingkungan di keluarga, karena dia diberi kebebasan penuh, uang sakunya banyak. Jadi kita juga harus mengontrol orang tuanya juga begitu. Jadi yang paling tepat adalah B. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan adalah A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Ini diplomatis banget, bisa jadi. B. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dan baik. Nah, ini jelas enggak, karena kita
sudah ada niatan mau menaikkan nilainya gitu. Ini menyalahi aturan kita ya. C. Kalau boleh saya menasihati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambah poin bla bla bla. Walaupun bisa saja ini enggak, karena bahasanya cenderung kurang halus ya, kurang diplomatis. Saya kira ini cara yang tidak bagus ya. Ini juga kurang baik bahasanya. Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan usahakan. Nah, ini juga enggak. Jelas jawaban yang tercentang adalah A, maka ini adalah jawaban yang benar karena bahasanya sudah diplomatis, sudah sangat halus, dan wali murid pasti bisa lebih mudah untuk memahaminya. Lanjut untuk soal yang terakhir, nomor 20 ya. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi. Udah beban jam ngajarnya banyak, kita menjadi pengurus inti koperasi untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Bisa jadi. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan ini. Enggak, karena kita tidak fair ya, tidak adil dalam melaksanakan beban tugas. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas pengurus koperasi. Ini bisa jadi. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah. Ini ada penolakan, berarti kita tidak komitmen sebagai bawahan yang menerima tugas ya. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi walaupun tugas ini ada pembiaran salah satu tugas. Salah. Ada dua yang tercentang, ada A dan C, tapi yang paling tepat adalah yang A. Nah, kenapa yang A? Karena di sini kita melakukan manajemen waktu kita agar tidak keteteran. Karena udah jelas beban mengajarnya banyak dan kita menjadi pengurus inti. Nah, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya yang dikesampingkan, ya kita harus melakukan manajemen pekerjaan. Jadi kita membagi tugas dengan pengurus inti lainnya. Jadi kalau yang C ini, saya melakukan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas, nanti pasti bakal keteteran. Jadi C kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, jadi itulah 20 soal kepribadian ya, kepribadian kita sebagai pendidik dan guru yang sudah saya bahas, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan dan wawasan untuk teman-teman agar semakin siap untuk menjalani tes uji pengetahuan atau UP di UKM PBG. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.